Udah hampir seminggu lebih saya nggak live ya karena eh, beberapa kesibukan, ada aktivitas yang saya harus kerjakan ya, dan ada nanti di tanggal 31 saya harus berangkat ke Jogja, ke Klaten, ada misi penginjilan ke sana, dan di sana ada banyak kaum kedar yang katanya ya, saya juga belum tahu persis, belum pernah ke sana. Ke Jogja ini sering lah, tapi ini ke beberapa tempat ya, ada di situ ada gereja. Nah, di situ kan ada katanya KKR ya, nggak tahu nanti pengkhotbahnya siapa, saya emang ngikut aja dulu. Dan di situ nanti kita akan berbagi baksos ya, dari Hineni Ministry sendiri sudah fix akan keluarkan dana untuk menyalurkan berkat ya, pastinya ke orang-orang ataupun anak yang dituju tuh anak-anak dan lansia ya. Jadi yang jadi prioritas buat nanti kita melayani di sana itu adalah anak-anak dan lansia. Dan kami tadi malam sudah sedikit prepare buat persiapan memberkati mereka di sana. Ya, saya terakhir khotbah apa saya lupa sejujurnya. Ya, saya saudara tinggal. Oh, kalau nggak salah saya kemarin bicara tentang terakhir itu tentang setan itu bisa merusak. Nah, apa yang dirusak oleh setan? Kemarin saya sampaikan itu terakhir saya khotbah di TikTok itu. Saya masih ingat ya tentang hal tersebut. Nah, apa sih yang dirusak oleh setan di dalam kehidupan orang Kristen? Nah, saudara jangan berpikir bahwa setan itu pengen keuanganmu ya, kekayaanmu, ataupun juga rumah tanggamu. Sebenarnya setan nggak pengen itu semua, karena setan tuh kaya, iblis tuh kaya raya. Ya, dan bagaimana tahu Pak iblis itu kaya raya? Dalam firman Lukas pasal 4 ayat yang ke-6, saudara bisa lihat ya, ayat tersebut menyatakan bahwa dia punya semuanya. Nah, apa yang dia tidak punya dalam kehidupan orang Kristen? Nah, dengar baik saudara, iblis itu di dalam dunia ini cuma pengen ngerusak beberapa hal. Nah, sekali kena intinya, jebret kamu akan rata semua, imanmu akan roboh semua dengan otomatis. Nah, setan tuh luar biasa sebenarnya, dia punya kepintaran ya. Jadi bukan saya mengagungkan setannya, tapi memang mereka punya kepintaran, dia punya kemampuan. Kalau saudara berpikir yang penting tahu firman, setan juga tahu firman, saudara. Ya, iblis tahu firman. Nah, makanya kalau saudara berpikir bahwa hamba Tuhan, pendeta dan tahu firman berarti sudah hebat ya, rasanya setan lebih hebat kalau ngomongin cuma hal yang nampak luar semata. Sehingga saudara bisa melihat bagaimana iblis yang tahu firman juga bisa namanya merusak banyak kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, apa yang dia rusak? Dia nggak butuh uangmu, bahkan malah setan bisa memberkati bapak ibu saudara buat ngapain? Ngerusak satu hal, apa? Penyembahanmu. Nah, kalau penyembahanmu salah arah, karena banyak penyembahan itu yang menurut saya bukan penyembahan, itu nyanyi. Lihat, saudara jangan berpikir bahwa setiap gereja ya ataupun mimbar di mana dia berdiri itu sebuah penyembahan, belum tentu. Ada banyak sekarang ini jadi panggung dunia walaupun dalam gereja. Ya, yang dipikirkan tuh bukan perasaan Tuhannya, bukan hati Tuhannya, tapi semuanya teknis-teknis penyanyi aja. Dan saudara harus tahu bahwa hal-hal yang kayak gitu tuh saudara perlu peka, punya namanya sebuah kepekaan. Nah, orang-orang yang diurapi Tuhan, saudara akan bisa menimbang itu dengan tepat. Ini nyembah Tuhan atau enggak. Nah, kalau saudara nggak bisa melihat itu semua, ya cuma mengukur dengan apa yang nampak di mata saudara, saudara akan bisa sangat dikelabui dengan hal-hal yang demikian. Sehingga banyak orang Kristen pergi gereja, nyembah, pulang, biasa-biasa aja, dan nggak ada dampak atau apapun di dalam kehidupan orang Kristen. Nah, kalau hal itu bisa terjadi di dalam kehidupan saudara, hati-hati. Ya, ada beberapa orang itu tidak bisa membangun sebuah penyembahan. Saya ingat waktu itu Tuhan minta saya itu pimpin pujian. Ya, saya sebenarnya nggak pede pastinya ya, karena saya nggak bisa nyanyi. Saya itu suaranya masih nggak ngerti nada. Saya itu nggak ngerti nada sama sekali sampai hari ini. Nggak ngerti nada ini. Tapi kalau fales saya tahu. Nah, itu saudara yang mungkin lebih ahli dari saya bisa menimbang itu ya. Kalau ini, wah ini suara fales saya bisa tahu. Tapi kalau ngomongin nada saya nggak ngerti sama sekali. Nah, itu keunikan yang ada pada saya. Nah, satu hari Tuhan itu minta saya itu, kamu pimpin pujian. Saya bilang, Tuhan, ada banyak orang yang lebih hebat dari saya. Saya bilang, ada banyak orang itu bisa lebih nyanyi, lebih tepat, lebih
apa ya pitch controlnya, temponya semua bisa oke lah, ya teknikalnya mereka nyanyi lebih oke ketimbang saya. Kenapa harus saya gitu loh? Dan Tuhan menyampaikan hal begini saudara, ya aku nggak lihat itu semua. Ya mungkin beberapa orang bilang penting pak, ya nggak tahu itu dia ada pak. Ya saya cuma dapat suara Tuhan tuh demikian. Bagimu penting belum tentu bagi Tuhan itu penting. Bagi Tuhan penting belum tentu bagi kita itu penting. Ya ada beberapa itu bisa terbolak-balik. Saya bilang saya nggak mau Tuhan, saya bilang gitu ya. Kenapa harus pilih saya dan nggak orang lain aja? Saya bilang begitu. Suara saya jelek dan saya nggak ngerti tentang nada. Saya kalau nyanyi main nyamba aja langsung. Dan Tuhan sampaikan begini, apa yang di mimbar belum tentu mereka punya seperti saya. Ya Tuhan ngomong gitu, bukan berasa saya lebih spesial. Loh apa? Saya bilang begitu. Kamu punya penyembahan di rumah, punya keintiman dengan aku. Nah mereka yang di mimbar belum tentu punya. Nah aku butuh itu. Nah kenapa butuh itu? Karena dengan kita punya penyembahan keintiman dengan Tuhan, ya ada atmosfer sorgawi itu akan turun dengan dahsyat, dengan heran, dengan ajaib. Nah itu yang Tuhan minta. Oh dari situ saya mulai menyadari dan disitulah mulai Tuhan maunya demikian. Nah saya mau sampaikan begini saudara, penyembahan saudara harus ngerti bagaimana saudara bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya ada orang yang pakai ritme, ya satu penyembahan, satu pujian, dan penyembahan berikutnya. Nah ada beberapa orang menyusunnya demikian dan terus tiap minggu main demikian. Sebenarnya ya saya sepanjang saya ikut Tuhan, ya Tuhan itu kadang-kadang fleksibilitasnya tuh tinggi loh. Ada yang bisa masuk cuman pujian aja, ya, atau mau pakai cara begitu juga boleh. Atau namanya Tuhan cuma suruh nyembah aja, ya nyembah aja. Nah dalam penyembahan itu nanti Tuhan tuh biasanya ya sepanjang saya jadi penyembahnya Tuhan, saya ini penyembah bukan penyanyi ya. Kalau penyanyi butuh namanya beberapa teknis yang saudara harus namanya lulus, ibaratnya bagus. Nah dalam penyembahan ya kita nyembah aja, ya mau suara kita haleluya ya Tuhan kan gak lihat itu. Ya cuman kalau manusia lihat itu. Ya cuman kalau saudara naik mimbar ya perhatikan ya, kalau suara udah melengking-melengking ya mendingan jangan naik mimbar kan gitu. Ya ya itu juga tetap harus diatur ya. Jadi jangan suara jelek-jelek juga naik mimbar, nah itu bahaya saudara. Ya jadi memang harus demikian. Nah kalau dalam penyembahan biasanya yang saya pernah namanya beberapa kali Tuhan kasih saya sebuah tema. Misalnya kita penyembahan tentang kekudusan, Tuhan tuh akan ngasih ya saya tuh jarang mempersiapkan lagu saudara. Ada yang saya siapkan lagu ini, tapi urutannya itu pasti berantakan. Kenapa Pak berantakan? Karena saya nggak tahu kadang-kadang Tuhan tuh bisa pindahin sesuka-sukanya dia. Nah itu yang saya nggak perlu namanya harus pakai ritmenya modelnya begini-begini, nggak usah. Nanti Tuhan tuh taruh lagu ini, dan dia kalau bisa ngomongin tentang penyembahan, kemegahan, dia akan ngomongin beberapa lagu yang tentang kemegahan dia. Misalnya kemuliaan bagi Tuhan. Nah nanti ada yang tentang namanya bicara nyanyian ataupun penyembahan kita bicara tentang apa? Roh Kudus. Nah itu akan semua Roh Kudus semua itu. Nggak tahu kenapa saya beberapa kali dapat hal tentang itu. Kalau misalnya ngomongin Maha Kudus, kita akan ngomongin kekudusan, nyembahnya kekudusan terus. Ya itu beberapa yang saya alami dengan penyembahan dengan Tuhan. Nah kalau saudara ngerti tentang itu ya beberapa saudara tuh harus tanya semua itu kembali kepada Roh Kudus. Kenapa? Karena dia yang nyeting semua bagaimana penyembahan saudara di hadapan Tuhan saudara. Nah inilah yang pengen dirusak oleh setan dalam kehidupan saudara ya. Dengar baik saudara, saudara baca firman, baca Alkitab, tahu sedikit doang Pak, enggak masalah sebenarnya. Yang penting saudara pengen terus belajar dan berkembang dengan firman yang saudara sudah punya dan terus ya. Karena kepintaran itu seringkali membawa kita dalam kesombongan. Nah makanya hati-hati saudara, orang tahu firman itu belum tentu bisa tambah rendah hati. Kenapa? Di dalam 1 Korintus 8 ayat yang pertama, pengetahuan membuat manusia itu jadi sombong. Nah itu saudara harus hati-hati ya. Iblis juga begitu sombong dengan pengetahuannya. Karena apa? Dia begitu juga dipakai Tuhan begitu luar biasa pada awal mulanya, namun dia jatuh. Nah hari ini saya nggak bicara iblis merusak namanya kehidupan saudara. Kita hari ini belajar tentang namanya kenaikan Tuhan Yesus. Nah ya kemarin kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus di hari Kamis, dan saya nggak bisa khotbah juga di TikTok, saya khotbah di ibadah aja. Nah hari ini saya pengen khotbahin ini supaya teman-teman juga bisa belajar ya. Roh Kudus itu apa? Nah belajar, cari aja ya, cari tahu aja, banyak itu informasinya ya. Atau buka Alkitab aja nanti juga ngerti. Baca aja di pasal 14
Ya, itu bicara tentang Roh Kudus semua. Yang hampir semua Roh Kudus itu ada di kitab Yohanes pasal 14, pasal 15 dan 16. Ya, 3 pasal itu banyak bicara tentang Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal pertama, ya kitab Roma itu juga bicara tentang Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Cari tahu aja di kitab itu dan kamu akan menemukan hal-hal itu yang saudara pengen cari tahu. Nah, hari ini saya mau sampaikan bahwa Yesus pernah terangkat ke sorga, ya bukanlah sebuah dongeng saudara atau cerita fiksi belaka, karena disertai bukti keberadaan, namanya Tuhan pernah naik di mana. Nah, itu pun ada buktinya. Nah, di mana Yesus itu pernah naik, ya bukitnya sampai hari ini masih ada. Nah, itu adalah bukti konkret yang saudara bisa, kalau seandainya ke Israel, ya ke Yerusalem, saudara akan menemukan ya semua apapun yang tertulis di dalam Alkitab ada semua buktinya. Ya, bukti sejarahnya ada. Ya, jadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus naik ke atas. Nah, saudara bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul, ya Roma itu surat Paulus, bukan Roma itu surat Paulus. Nah, makanya baca, ya kamu kan mau cari tahu tentang Roh Kudus, di situ juga dijelasin, ya jangan udah bodoh gitu ya, merasa kayak pinter sendiri gitu. Ya, saya baca Alkitab udah bolak-balik saudara ya. Bicara tentang tema ini di mana itu juga ada saudara ya. Atau kamu ini sebenarnya Kristen apa enggak? Saya baca udah 72 kali saudara. Ya, jadi itu ada beberapa yang kalau misalnya saya mau tahu tentang Roh Kudus, di kitab Roma juga ada. Ya, kalau dibilang surat Paulus itu bukan hanya kitab Roma ya. Paulus itu nulis ada 9 surat saudara. Nah, lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, lihat. Nah, tolong ya, ini perlu sampah mesti dibuang ya. Kita buang dulu satu biar nggak mengganggu. Selesai. Lihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6, ya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Lihat ayat yang ke-7 ya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, perhatikan saudara, ya sebelum Yesus naik, murid-murid Tuhan itu bertanya kepada Yesus bahwa, sebentar ya, saya mau bukain satu ayat dulu. Pelajarin tentang ini saudara, karena ini penting banget. Ya, kalau saudara nyimak ini bagi saya itu bisa sangat membangkitkan roh saudara dengan baik. Nah, sebelum Yesus naik ke dalam kerajaan sorga, murid-murid bertanya, bangsa Israel kapan pulih? Ya, karena orang berpikir bahwa Mesias datang atau Yesus datang, ya Sang Juru Selamat datang pasti memulihkan bangsa kita. Nah, perhatikan saudara. Saya pernah bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan datang bangsa Israel kok masih morat-marit? Masih mengalami kekacauan luar biasa. Ya, di era Yesus dengan era sekarang nih, Israel lebih baik sekarang loh ketimbang era Yesus. Ya, era Yesus, ya mereka itu ditindas oleh bangsa Roma. Mereka itu dalam hukum Roma, ya kekaisaran. Makanya waktu Yesus dibilang sang raja, ya di situ Yesus difitnah bahwa tidak ada raja selain kaisar. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan kata-kata yang demikian. Nah, perhatikan ini saudara. Nah, bangsa Israel itu kacau. Semua orang Israel berharap Mesias datang itu sebelum dia naik ya. Ini lagi bicara tentang Israel dulu. Nah, sebelum Yesus naik ditanya, kapan bangsa ini pulih? Lu udah datang nih ibaratnya. Mesias sudah datang, dan beberapa orang mempercayai Yesus itu Mesias. Saudara dan saya juga percaya bahwa dia Mesias. Ada amin saudara. Nah, perhatikan saudara, bangsa Israel itu nggak akan pernah pulih, tidak akan pernah pulih. Di sini tuh damai, masa tenang ada, damai nggak mungkin saudara. Ya, kenapa Pak? Nah, ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Ya, bahwa saya pernah bertanya, kenapa bangsa Israel nggak bisa namanya damai dengan bangsa-bangsa yang lain? Selalu keribut. Ya, sekarang ribut dengan Iran lah, dengan bangsa Arab lah.
ya Palestina lah, ribut inilah, ribut itulah. Ya, dan selalu terjadi namanya keributan di dalam bangsa Israel atau perang. Ya, kalau yang saudara pahami kata-kata itu. Nah, saya nggak bisa ngomong kata-kata itu berkali-kali ya, nanti di ban sama TikTok, jadi saya bilangnya ribut ya. Nah, terus terjadi namanya keributan di dalam bangsa ini dan nggak pernah damai. Dan dari era Yesus sampai hari ini terus. Dan saya bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi? Nah, Tuhan kasih saya 2 Samuel, saudara. Nah, jadi kalau saudara berpikir, saya memberkati bangsa Israel dengan, ya berkati silakan aja. Memang kita harus memberkati bangsa itu karena dia bangsa yang dipilih Allah atau pusakanya Allah ya. Tapi untuk namanya melihat kedamaian di bangsa Israel rasanya itu tidak mungkin, saudara. Kenapa nggak mungkin, Pak? Coba lihat ayat 2 Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-10, Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau saudara punya Alkitab bisa dicatat. Ya, jadi saudara di sini saya sedikit akan namanya bicara tentang sejarah supaya kita ini ngerti sebagai orang Kristen kenapa bangsa Israel kok nggak bisa pulih. Ribuan tahun sudah berlalu, tapi ini bangsa selalu nggak kondusif, nggak bisa aman, nggak bisa tentram, nggak bisa damai. Ya lihat, oleh sebab itu ya lihat, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istrimu. Nah, perhatikan saudara, Daud pernah namanya bangsa Israel dari mana? Ya, saudara tahu sebelum Daud ada bangsa Israel udah ada. Ya, dari Yakub pastinya kita tahu, dan dipimpin oleh Saul. Saul gugur karena juga banyak pelanggaran, muncul seorang Daud. Daud dipilih Allah, diurapi. Ya, waktu diurapi di pasal 1 Samuel pasal 16 ayat 13, Roh Tuhan atau Roh Kudus itu tercurah dalam kehidupan seorang Daud. Nah, Daud begitu hebat dalam sebuah pertarungan, tidak pernah ada sejarahnya Daud kalah. Nah, kenapa? Ada kuasa Roh Tuhan ini. Nah, sehingga Daud tuh nggak pernah kalah dengan luar biasa. Kenapa? Didampingi Tuhan. Nah, dalam sebuah kehidupan Daud kita tahu dia mengambil seorang istri orang, ya, istri anak buahnya sendiri yang bernama Bersyeba. Ya, dia akhirnya kawin. Nah, inilah yang membuat Tuhan tuh marah terhadap seorang Daud. Dan Daud dikutuk oleh Allah. Ya, keluargamu tidak akan pernah berhenti bertarung, ya, atau berperang, nggak pernah. Nah, dengar baik ya. Nah, saya coba tanya, kenapa dengan kehadiran Yesus ini nggak bisa dipatahkan? Ingat ya, dosa bisa diampuni, tapi sebuah hukuman jasmani, ya, atau seremonial ya, atau moral, saya lupa itu antara dua itu ada kalanya kamu harus jalanin. Nah, kutuk bangsa Israel itu sampai hari ini berjalan, walaupun Yesus sudah hadir. Bukan Yesus tidak berkuasa ya. Dosa Daud diampuni. Dari mana Pak tahu dia diampuni? Buktinya dia nggak mati. Ya, pada waktu dia melakukan kesalahan tersebut, ya, dan Daud berkata, aku berdosa. Dan seorang nabi bernama Nathan berkata bahwa apa? Engkau dijauhkan dari dosa. Ya, Allah menjauhkanmu dari dosa. Sebab itu Daud diampuni. Ya, kalau enggak harusnya mati dia dan dirajam. Nah, dengar baik saudara. Saya mau namanya menyatakan ya, ataupun juga sebuah pengetahuan tentang bangsa ini sebelum Yesus naik ke dalam kerajaan sorga. Banyak orang Israel pada masa itu minta pemulihan bangsa ini. Nah, itulah sebabnya ya, kalau saudara perhatikan kalau Yesus berbicara itu hampir rata-rata dia kalau bicara itu pasti. Saudara tanya apa dia akan jawab iya atau tidak. Ya, tidak ada namanya yang ngambang. Nah, waktu murid-murid Yesus di pasal 1 ini, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6, ditanya kapan bangsa ini pulih, Yesus nggak ngomong dengan pasti, ngambang. Nggak usah tahu kapan pulihnya. Dia nggak jawab, ya bisa, tidak gitu. Nggak ada kepastian, ngambang semua itu. Kenapa? Ada kutuk turun dalam kehidupan bangsa Israel sampai hari ini tidak akan pernah berhenti. Nah, ini yang saya mau saudara juga belajar tentang hal tersebut. Bahwa bangsa ini perlu saudara berkati, tapi kalau misalnya damai rasanya ya seperti yang saudara dan Bapak kita lihat bahwa bangsa ini terus akan bertarung sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan yang menariknya ya,
tentang Bukit Zaitun. Nah, lihat kembali dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-7. Nah, sekarang saudara udah mulai ngerti kan bahwa kenapa bangsa ini selalu ribut. Nah, kutuk itu sampai hari ini terjadi. Nah, lihat jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah, Yesus bilang apa? Menurut kuasa Bapa. Kenapa? Yang ngutuk tuh Bapa soalnya. Allah Bapa. Nah, itulah yang membuat bangsa Israel sampai hari ini mengalami hal-hal yang demikian. Lihat ayat 8 ya, kita harus fokus dengan tentang kenaikan Tuhan Yesus ya. Nah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dengar baik saudara, shalom ya. Shalom ya semuanya. Nah, dengar, perhatikan saudara di ayat yang ke-8. Banyak orang itu berpikir tentang masalah kehidupan. Bagaimana ini masalahku bisa selesai dengan cara yang bagaimana? Nah, Yesus waktu dipertanyakan bagaimana bangsa ini bisa kelar masalahnya, Yesus alihkan. Dengar baik saudara ya. Setiap manusia pernah jatuh ya. Dan dari era Adam sampai yang akan datang ya, daerah kita sampai yang akan datang, semua yang tidak bisa dilakukan oleh manusia selalu Tuhan turun tangan. Nah, ini kebaikan Tuhan. Nah, sebelum Yesus naik ke sorga, dia menyelesaikan semua apa yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Ya, terima kasih. Ya, kalau nggak mau teriak-teriak minggir aja saudara. Memang gaya saya begini ya, nggak suka tinggal minggir aja ya. Nah ya, nggak suka tinggal minggir, usah komplain-komplain ya. Nah, dengar baik saudara. Nah, Yesus melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh seorang manusia, dan di dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dilakukan ya, menebus dosa, berhidup benar, nggak bisa. Nah, Tuhan turun tangan. Setelah selesai dia naik, dia curahkan Tuhan yang sama yang bernama Roh Kudus turun ke dalam kehidupan manusia dengan ya universal. Karena ada perkataan semua yang menerimanya diberinya kuasa, itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 12. Nah, di dalam ayat yang ke-8 ini kalau kita perhatikan, kamu akan diberikan kuasa, artinya Roh Kudus turun. Nah, yang saya mau sampaikan begini saudara, Tuhan Yesus turun mati di kayu salib, tebus dosa saudara dan saya. Buat ngapain Pak? Bukan hanya menyelamatkan tujuannya. Ya, itu dari banyak bagian yang kita bisa mengerti. Selain tebus, mau menyelamatkan tujuannya, ada satu lagi yang penting saudara. Kenapa Pak? Roh Kudus dicurahkan supaya apa yang Adam kehilangan kemuliaan diturunkan ke kita sebenarnya. Sekali lagi saya ulang nih ya. Adam pernah kehilangan sebuah kemuliaan di dalam kehidupan ya, yang diciptakan Allah dengan sempurna, dengan ajaib, dengan luar biasa lah. Dicuri oleh iblis, hilang kemuliaannya, sehingga dia bisa mati. Sebenarnya manusia bisa mati nggak? Tidak bisa. Kenapa? Tuhan menciptakan serupa segambar, apa yang diciptakan Allah itu tidak bisa mati sebenarnya. Ya, malaikat nggak bisa mati. Ya, sampai nanti Tuhan sendiri yang akan binasakan kalau memang ya kita bisa mati ya karena tangan Allah aja udah. Nah, akhirnya diambil kemuliaan itu, hilang, manusia bisa mati. Nah, waktu Yesus naik ke dalam kerajaan sorga, dia curahkan apa? Roh kemuliaan buat turun dalam kehidupan saudara, atau Roh Kudus ya, membawa kemuliaan dalam kehidupan saudara. Apa yang hilang di era Adam itu pengen dikembaliin sama Tuhan dalam kehidupan manusia. Tapi sayangnya manusia lebih sering namanya ribut dengan semua keributan ya, maksudnya kayak kapan bangsa Israel pulih, kapan hidup saya pulih, kapan ini begini, kapan saya dapat begini, kapan saya dapat begitu. Saudara perlu tahu kenapa Tuhan itu mau mengabaikan tentang itu. Bukan Tuhan nggak peduli, tapi Tuhan tuh lebih peduli tentang apa? Ya, berjalanlah dengan kuasa Tuhan dulu, jalanlah dengan Roh Kudus dulu. Dengan segala kemuliaan Tuhan ini, semua itu bisa beres dengan sendirinya. Yang percaya katakan amin saudara. Ya, yang mengerti katakan amin. Tapi kita ini ya seringkali fokusnya bukan hal yang Tuhan mau taruh dalam hidup Bapak dan Ibu. Malah kita berpikirnya tentang yang teknis-teknisnya. Kapan gua diberkati? Kapan hutang gua lunas?
Kapan saya bisa sembuh dari sakit? Malah mikirnya begitu-begitu. Padahal Tuhan itu bilang apa? Hidup dengan Roh Kudus, semua itu akan beres dengan sendirinya. Kembali sama Tuhan dulu. Minta Roh Kudus ngajarin. Dengerin ya, Yesus penuh kuasa. Ya, saya nggak bilang Yesus itu nggak berkuasa. Saya nggak bilang Yesus itu mandul, bukan. Ya, Yesus itu berkuasa. Filipi 2 ayat 10 berkata apa? Ya, di dalam nama Yesus, ya semua bertekuk lutut. Di dalam langit, di atas bumi, di bawah bumi. Ya, dan setiap mulut mengaku. Ya, bagi kemuliaan bagi Yesus. Dengar baik ya. Artinya Yesus berkuasa di langit, di bumi dan di bawah bumi. Nah, artinya nama Yesus berkuasa. Dengerin ya. Tapi untuk namanya saudara ngerti kuasa Tuhan, ngerti firman Tuhan, bukan tugas Yesus lagi. Yesus udah lakukan 2000 tahun yang lalu. Tugas siapa, Pak? Roh Kudus. Bagaimana Yesus bisa bangkit? Roh Kudus yang bangkitin. Bagaimana Daud bisa ngalahin Goliat? Roh Kudus. Ini bukan berarti Roh Kudus lebih hebat Pak daripada Yesus. Nah, jangan ngawur saudara. Yesus Roh Kudus sama aja sebenarnya. Cuma punya peran yang berbeda. Karena kita percaya Tritunggal. Nah, bagaimana saya bisa ngerti tentang firman Tuhan? Roh Kudus yang ngajarin. Bagaimana saudara bisa menyelesaikan masalahmu? Roh Kudus ngajarin. Ya, di dalam Yohanes pasal 14 ya. Tetapi penghibur itu datang yang diutus oleh Allah Bapa dalam nama Yesus. Nah, saya berdoa saudara bukan hanya tiap tahun ngomongin Yesus naik, Yesus naik, Yesus naik. Emang Yesus sudah naik, ngapain diributin saudara? Pertanyaannya, Yesus sudah naik, turunin Roh Kudus ini. Kamu terima nggak masalahnya? Karena banyak orang Kristen nggak terima soalnya. Orang berbahasa roh ribut. Wah, itu bahasa setan lalu. Macam-macam saudara ngomongnya. Wah, kadang-kadang hati-hati lu, saya bilang. Beberapa pekerjaan Roh Kudus itu nggak ada yang masuk otak manusia. Suatu hari saya pernah dengar satu nabi ya. Kalau saudara pernah dengar nama Morris Cerullo, pernah ngomong begini di tahun 2014 dia bicara begini. Ada banyak orang Kristen dia bilang, ini yang ngomong nabinya ya, bukan saya loh saudara. Ada banyak orang Kristen menghujat Roh Kudus. Matang gak saudara dia ngomongin begitu? Saya kaget waktu ngomong gitu. Dia lagi diundang ke Indonesia, dia datang, dia bilang, perhatikan hai orang Kristen, ada banyak kalian itu menghujat Roh Kudus. Dia ngomong buat bangsa Indonesia loh. Loh kenapa? Hati-hati mulutmu dia. Loh kenapa? Ada banyak pekerjaan Tuhan itu gak make sense dengan otak, tapi kamu bilang itu sesat. Hati-hati, itu Tuhan loh. Nah, dari tahun 2014 itu saya paling hati-hati saudara. Ya, bicara namanya peran kuasa, sesuatu yang nampaknya di luar nalar. Itu saya sangat berhati-hati untuk berstatement. Kenapa? Jangan-jangan saya juga. Ya, ada amin saudara. Nah, saya berdoa Bapak Ibu juga harus ngerti tentang ini. Roh Kudus itu dicurahkan. Beberapa orang nggak mau terima. Dia akan membawa ya semua kedaginganmu untuk keluar. Nah, kalau saudara nggak terima namanya ini, saudara kan hidup dalam kedagingan. Nah, kenapa Pak Bapak bisa tahu bahwa Roh Kudus itu banyak di hidup orang Kristen itu tidak ada? Simple saya bilang. Coba lihat, lanjutkan ayat 8. Ya, kita baca. Tetapi kamu akan apa? Menerima kuasa kalau ya Tuhan bilang pasti Roh Kudus turun. Dia bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apakah semua orang Kristen punya Roh Kudus? Enggak semua. Apakah kita bisa apakah semua orang Kristen bisa Pak menerima Roh Kudus? Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Ya, saya bukan bilang nggak bisa. Tapi apakah orang Kristen semuanya punya Roh Kudus? Ya, ada beberapa pendeta bilang semua kita ini punya Roh Kudus. Saya bilang enggak. Enggak semua. Ya, terima kasih. Kenapa Pak?
Kalau mau tes boleh. Nah dia bilang kan, kalau Roh Kudus turun kamu punya kuasa. Nah beberapa kita buat doa aja nggak berani. Apanya yang dipenuhi Roh Kudus kayak begitu? Ya terima kasih. Ciri orang punya Roh Kudus ya saudara, tangking setan kabur. Bukan kamu ketemu setan, kamunya yang kabur. Apanya yang punya Roh Kudus kalau kayak begitu? Roh Kudus pasti ngadepin kita ketemu setan saudara, nggak mungkin nggak. Yesus pernah dipenuhi Roh Kudus di pasal Lukas 4 ayat yang pertama. Di situ dikatakan bahwa Yesus yang penuh Roh Kudus dibawa Roh Kudus kemana? Ketemu sama iblis. Siapa yang bawa? Roh Kudus. Beberapa orang Kristen ketemu setan kabur lontang-lantung. Terus dibilang, "Oh, saya ini punya Roh Kudus." Oh, dari mana coba? Ya, faktanya dari buahnya aja nggak kelihatan. Ayo, betul apa betul? Ya kalau Roh Kudus turun bilang apa? Kamu akan punya kuasa. Ya. Dan yang kedua, dengar baik saudara. Kalau kamu punya Roh Kudus, dibilang apa? Kamu akan menjadi saksiku. Beberapa orang Kristen mana pernah nginjil, saudara? Suruh bersaksi, jangan saya, Pak. Jangan saya, Pak. Yang lain aja, Pak. Malu saya, Pak. Nah ini perhatikan saudara. Pak, berarti saya nggak punya. Makanya terima dong. Ya saya ngomong begini bukan mau ngenyain orang-orang Kristen yang dimana kok nggak punya Roh Kudus, kasihan bener. Bukan begitu saudara. Saya pengen namanya pikiran Bapak Ibu itu terbuka. Oh berarti saya nggak punya, ya makanya terima. Kalau disuruh bersaksi, ya bersaksi. Disuruh nginjil, ya ayo berangkat. Firmannya bilang apa? Bersaksi. Ya beberapa orang, ayo suruh bersaksi. Jangan saya Pak, saya nggak tahu mau ngomong apa lah. Punya Roh Kudus, oh punya apa? Apanya yang punya kayak begitu? Ya beberapa, nggak ada orang yang dipenuhi Roh Kudus itu nggak ada tantangannya, nggak ada saudara. Dari zaman perjanjian lama, ya Roh Kudus itu turun dalam hidup manusia. Semuanya ketemu tantangan. Yang paling gampang kita bisa ngomongin ya Daud. Ketemu siapa? Goliat. Tanpa Roh Kudus, bangsa Israel ketakutan semua dengan Goliat. Siapa yang ngalahin Goliat? Bukan Daud sebenarnya, kuasa Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ya ini dengerin ya. Waktu saya pernah ngomongin tentang Daud, tentang firman kuasa Tuhan ini, ngomongin tentang Daud. Roh Kudus tuh ngomong begini, jangan satu Goliat, 10 Goliat pun dilibas sama Daud. Kenapa? Ada kuasa Tuhan. Ada amin saudara. Serius. Saya pikir betul juga. Ya Roh Kudus sampein, jangan satu Goliat, 10 Goliat pun dilibas sama seorang Daud. Kenapa? Ada kuasa Tuhan. Nah kalau saudara bilang, oh saya punya Roh Kudus Pak, bersaksi, bingung mau ngomongin Yesus yang mana ya Pak? Terus ya saya akan lihat gimana punya Roh Kudus kayak begitu. Ya beberapa orang malah menghujat Tuhan sendiri, malah itu yang aneh justru. Ya, saya rindu Bapak Ibu Saudara itu perhatikan, Yesus naik dia mencurahkan sesuatu. Saya sebenarnya pengen ngomongin ada 3 hal yang perlu saudara tahu. Ya tentang baptisan mungkin Bapak Ibu udah tahu. Ada baptisan Roh Kudus, ada baptisan api. Ini yang dicurahkan Yesus sendiri loh. Ya bukan 3 hal berarti 2. 2 yang Bapak Ibu tuh perlu belajar. Nanti kita belajar lah di minggu yang akan datang tentang kita ngomongin kuasa Roh Kudus. Saya mungkin Bapak Ibu udah tahu ya. Baptisan api itu apa? Banyak orang nggak bahas soalnya. Baptisan itu ada 3. Air, api, Roh Kudus. Itu ada di dalam Matius pasal 3 ayat yang 11. Nah Yesus naik ngapain? Curahkan 2 itu. Nah sayangnya nggak semua orang terima. Ini sayang sekali. Ya nggak semua, kayak orang bilang, Pak kenapa nggak terima? Ya sama kayak orang-orang dunia, banyak yang juga nggak terima Yesus. Kenapa? Karena hatinya nggak terbuka. Itu yang pertama. Kedua mungkin pengertiannya nggak punya, sehingga menghujat Yesus. Masa Tuhan mati disalib? Masa Tuhan begitu? Masa Tuhan mati sama manusia? Ya kenapa? Pengertiannya nggak ada. Nah bagaimana Roh Kudus nggak bisa diterima oleh manusia? Ya sama, pengertiannya mungkin kamu nggak punya. Hatimu juga nggak terbuka.
Apalagi kalau orang yang berjalan dengan pikiran hampir-hampir tidak mungkin. Makanya kalau saudara perhatikan ya, orang berlogika hampir-hampir tidak punya karunia roh tentang bahasa roh lah, contoh salah satu karunia rohnya itu. Itu hampir saya perhatikan, termasuk saya loh sebenarnya. Saya ini orang berlogika. Saya terima namanya bahasa roh itu 1 tahun, saudara. Kenapa? Otak saya lebih main. Nah, kenapa saya bisa terima bahasa roh itu? Nah, ini saya sedikit ceritakan, saudara. Ya. Saya sejujurnya mempermalukan diri saya sendiri. Kenapa? Suatu hari saya ibadah. Waktu saya ibadah, saya bilang, Tuhan, aku ingin karuniamu yang satu ini. Apa itu, Pak? Bahasa roh. Saya juga nggak punya pengertian bahasa roh itu apa. Bagaimana cara pakainya, gunanya apa. Saya juga nggak tahu. Saya cuma punya dasar kepercayaannya simple. Apa yang diberikan Tuhan pasti bermanfaat. Ada amin, saudara. Apa yang diberikan Tuhan pasti bermanfaat. Saudara dikasih handphone pasti bermanfaat itu. Ya, yang dikasih itu pasti ada manfaatnya. Itu saya cuman dasarnya itu. Nah, nanti kita akan ngomongin lah beberapa yang tentang apa sih keuntungan bahasa roh itu. Banyak sebenarnya. Cuma banyak orang nggak punya pengertian aja. Nah, kembali saudara. Ya, saya ibadah. Nah, kebetulan hari itu saya juga nggak tahu, saudara, pencurahan Roh Kudus itu apa. Saya juga nggak ngerti. Hari ke-10, 40 hari setelah Yesus naik. Saya nggak ngerti semua itu karena saya baru bertobat. Baca Alkitab juga masih lagi berjalan. Jadi nggak punya pengertian sama sekali tentang ritual ini. Ritualnya nggak tahu sama sekali. Saya bilang, wah, pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu apa? Nggak tahu. Pokoknya terima aja, dia bilang begitu. Nah, sampai satu pendeta bilang begini, kamu mau terima karunia Tuhan bahasa roh? Saya bilang, mau Tuhan. Dan akhirnya dia bilang, mari kita sembah dia. Ya, lagi hari itu lagunya apa saya lupa. Terima, dia bilang begitu. Saya bilang, saya terima, cuma nggak ada apa-apa gitu. Terus pendetanya ngomong gini, teriak dengan Tuhan. Saudara tahu ada di situ ada 40 jemaat lah kurang lebih yang seingat saya 40 jemaatan. Saya berdiri, di sebelah saya ada perempuan berdiri juga. Sama-sama kita lagi kayak ngotot-ngototan, saudara, untuk terima karunia. Ada orang yang terima karunia bahasa roh dengan santai bisa terima. Ya, saya susah dapatnya. Kenapa? Otak saya main. Nah, akhirnya saya angkat tangan, saya teriak, haleluya. Paling kenceng kita berdua dari 40 jemaat itu. Ya, saya paling kenceng teriak. Yang perempuan itu juga nggak mau kalah, saudara, teriak. Dan saudara tahu 40 jemaat itu yang terima karunia bahasa roh cuma kita berdua. Sejujurnya saya malu loh teriak kayak begitu, malu serius. Shalom. Malu serius. Ya, saya bilang, makanya saya mempermalukan diri saya sendiri. Kenapa? Itu melepas semua pikiran saya, gaya hidup saya, strukturnya saya buang semua itu. Saya terima bahasa roh, dimulai dari kata di. Lama-lama saya latih. Ingat ya, bahasa roh itu bisa dilatih. Ya, dipelajari tidak bisa, dilatih tuh bisa. Dengan bagaimana, Pak? Kamu banyak menyembah Tuhan. Ya, harus punya wadah yang tempatnya juga berbahasa roh, sehingga saudara itu bisa namanya di support, ya, dibawa naik. Dari situlah saya coba latih. Setiap setengah jam saya bahasa roh. Lama-lama berubah bahasanya. Saya pernah dapat bahasa Arab, ya, bahasa Cina, macam-macam, saudara. Memang karunia roh itu luar biasa sebenarnya. Cuma beberapa orang karena pakai otak, ya, pendeta-pendeta saya lihat, anak-anak Tuhan, sehingga nggak menikmati karunia itu. Apa aja, Pak, untungnya? Banyak. Ternyata yang ditulis di Alkitab itu ada banyak yang tidak tertulis, yang pernah saya alamin. Ya, kapan, Pak, kita dibahas? Nanti aja, kita lagi bahas tentang kenaikan Yesus. Nah, ingat, Yesus naik, curahkan itu. Nah, fokusnya kemana? Bukan kenaikan Tuhannya, apa yang dilepaskan Tuhannya buat kita. Ini yang Bapak Ibu tuh harus fokus ke sana. Ya, sekali lagi saya ulangin ya, Yesus nggak akan ngajarin banyak hal lagi, saudara, karena Alkitab sudah menulisnya. Nah, nanti bagaimana
kita belajar tentang firman, roh ini yang akan ngajarin buat Bapak Ibu tuh ngerti siapa Yesus. Bagaimana mengerti kita ini tentang pribadi sorga. Ya, Tuhan kita yang di sorga, yang bernama Yesus, Allah Bapa dan sebagainya. Siapa yang ngajarin Pak? Bukan Yesus, Roh Kudus namanya. Yesus sudah ngajarin 2000 tahun yang lalu. Ya, kuasa Roh Kudus itu bisa berfungsi bagaimana? Pakai dalam nama Yesus. Baru kuasa Roh Kudus muncul. Lihat coba Roma 8 ayat yang pertama. Ya, Roma 8 ayat yang pertama. Ya, jadi jangan berpikir bahwa Yesus bangkit karena Yesusnya Pak. Ya, ingat ya, Yesus bangkit bukan karena kuasa Yesusnya. Kenapa Pak? Nah, lihat. Ya, ini menyatakan benar Yesus itu seorang manusia pada waktu dia turun ke bumi. Nah, lihat. Demikian sekarang, bukan ini, sorry. Saya buka dulu bentar ya. Lupa catatannya. Sorry, Roma 8 ayat yang 11, bukan yang 1. Ya. Roma 8 ayat yang 11. Nah, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya, shalom. Ya, makanya tadi ada yang nanya kan, Roh Kudus itu siapa? Nah, saya bilang baca kitab Yohanes, kitab Roma. Di situ ada ngomongin tentang Roh Kudus. Kitab Roma tuh kitab Paulus Pak. Nah, itu saya bilang udah bodoh ngajarin saya. Bukan saya yang ngajarin dia, malah dia yang ngajarin saya. Bukan saya nggak bisa diajar, saudara. Ya, dia yang tanya kurang ngerti, diajar malah kadang-kadang ada orang kepala batu, saudara. Diajar malah ngajar balik, saudara. Nah, dan jika roh Dia, siapa roh Dia itu? Ya, Roh Kudus. Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, dengerin. Yesus datang ke bumi bukan sebagai Tuhan, benar-benar murni jadi manusia. Yang bangkitin si Yesus siapa? Roh Kudus. Dia bangkit oleh kuasa roh ini. Ya, dan dia naik. Ngapain? Kuasa yang dipakai ini dicurahkan. Saya mau sampaikan begini, saudara. Yesus itu Tuhan turun jadi manusia, tidak pakai kuasa apapun. Dia bangkitin orang mati pakai apa Pak? Kuasa Roh Kudus. Dia sembuhin orang buta pakai apa Pak? Kuasa Roh Kudus. Dia membuat orang lumpuh berjalan pakai apa Pak? Kuasa Roh Kudus. Dia sembuhin orang sakit pakai apa Pak? Kuasa Roh Kudus. Yesus benar-benar nggak pakai kuasanya. Tapi kalau saudara baca kitab Wahyu pasal pertama, ya, Yesus dalam kemuliaannya yang begitu luar biasa, manusia langsung tersungkur. Yohanes itu nggak ada niatan mau tersungkur, langsung blek. Makanya kalau kita ketemu Yesus hari ini, kita akan melihat apa? Sinarnya yang begitu luar biasa. Yang percaya katakan amin, saudara. Artinya waktu Yesus datang benar-benar layaknya manusia dan tidak pakai kuasanya sama sekali. Dia di dalam Filipi pasal 2 itu dijelaskan dengan luar biasa, berkata bahwa apa? Dia menanggalkan keilahiannya, benar-benar nggak dipakai kuasanya sama sekali. Nah, saudara harus fokus dengan kuasa Roh Kudus ini. Ya, apa yang pernah Yesus pakai, ya, dan dia membuktikan itu dan dia mempraktekkan itu, dia juga curahkan buat manusia model kayak kita ini. Ya, sebenarnya nggak ada pantas-pantasnya Bapak Ibu dan saya memakai kuasa Tuhan yang bernama Roh Kudus. Ya, dia kudus, saudara. Kita pakai nama Tuhan Yesus, pakai kuasa Roh Kudus. Namanya kuncinya tuh Yesus, ya. Kuasanya Roh Kudus. Kita pakai, ya, nggak ada pantas-pantasnya sebenarnya kita ini, nggak ada layak-layaknya sebenarnya. Tapi disitulah kita bisa melihat, ya, lambang kenaikan Tuhan Yesus juga memberi kita itu kuasa. Itu juga jadi suatu hal yang Bapak Ibu perlu lihat, kerendahan hatinya Allah kita ini yang bernama Yesus. Ada amin, saudara. Nah, jadi saudara harus tahu, ya, bahwa Yesus
rindunya tuh Bapak Ibu ngerti tentang ini. Bukan hanya semata-mata, ya kita lagi merayakan Tuhan Yesus. Terus kita udah setahun kemudian, rayakan Tuhan Yesus. Ya, nanti doanya setelah habis khotbah ya. Habis khotbah kita doakan. Kalau nanti didoain sekarang semua pada ikut-ikutan, ntar khotbahnya hilang. Ya, fokusnya berubah. Nah, perhatikan lihat ayat 9. Ya, habis ibadah ini kita doakan. Stroke sembuh ya kan, dalam nama Yesus. Sesudah yang mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Perhatikan lihat ayat 10 sampai ke 12. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ya, ini terjemahan aslinya bukan 2 orang, tapi 2 pria. Ya, jadi saya lihat terjemahan King James-nya itu bukan 2 orang, tapi 2 men. Ya, artinya 2 pria, bukan 2 orang. Kalau orang itu berarti manusia, bukan malaikat Tuhan. Nah, lihat ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, ya, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Lihat ayat 12. Maka kembalilah rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Perhatikan ya, perjalanan sabat ini saya baru tahu juga. Kemarin saya coba cari tahu perjalanan sabat itu apa. Ternyata di hari sabat itu, ya orang itu nggak boleh jalan jauh-jauh. Ya, perjalanan sabat itu cuma boleh dijalani ya di hari sabat itu cuma 1 kilometer. Nah, Bukit Zaitun dengan Bait Allah atau Yerusalem ya, kalau lihat sekarang Israel itu bangunan masjid ya Al-Aqsa. Nah, itu dulu Bait Allah di sana. Nah, Bukit Zaitun sekarang ini ditutup. Nah, saya kasih gambarnya dulu. Nah, ini kita akan ngomongin sedikit sejarahnya. Nah, dalam firman tadi dikatakan bahwa Yesus yang naik ini akan kembali. Nah, Bukit Zaitun. Nah, ini namanya Golden Gate. Ya, saya sendiri belum pernah ke sana. Ya, saya rindu banget bisa pergi ke sana. Nantilah kalau ada berkat ya kita bisa izin Tuhan ya, saya bisa berangkat. Nah, ini Golden Gate. Ya, saya sendiri sekali lagi belum pernah ke sana. Nah, di bawahnya ini kan ada pohon nih. Nah, ini kuburan semuanya, saudara. Beberapa orang Kristen ini pengen ke sini nggak bisa karena di sini tuh dijaga ketat, ada tentara dan bla bla bla. Nah, ini kita akan belajar tentang ini, tentang sejarahnya. Ya, nanti ya Ibu siapa namanya? Ya, Arwan, nanti kita doakan semua yang sakit setelah dengerin khotbah ini dulu, karena penting bagi saya itu Bapak Ibu dengerin khotbah. Kenapa? Karena ngebuka semua pikiran kita untuk kita ini berjalan dengan Tuhan bisa lebih baik. Nah, saya lanjutkan khotbahnya. Nah, ini Golden Gate. Golden Gate ini ditutup, saudara. Nah ini ada namanya nah dia bentuknya hampir kayak persegi, saudara ya, persegi panjang. Nah, itu pintu timur. Ya, jadi ada pintu utara, ada pintu barat, ada pintu timur, ada pintu selatan. Ngapain Pak ngomongin begini Pak? Kamu akan lihat kedahsyatan Alkitab kita ini dengan luar biasa. Ya, nah disitulah Yesus naik. Nah, coba lihat sekarang Yeskiel, ya, atau pasal. Nah, kenapa saya ngomong sejarah dulu. Kenapa pintu itu ditutup? Coba lihat di pasal 4 Zakaria dulu. Pasal 14 ayat yang pertama. Ya. Kenapa pintu itu ditutup? Yang ditutup itu di bagian timur, yang dimana pernah Yesus naik di sana, dimana Bukit Zaitun. Nah, sekarang tetap sama namanya Bukit Zaitun. Ada yang bilang Golden Gate, ada yang namanya bilang Shushan, bahasa Ibraninya tuh ada yang bilang, wah bahasa Ibrani saya jujur susah lah ngomongnya. Ya, saya kurang paham. Nah, ada yang macam-macam lah namanya tuh, orang menyebutkannya ini itu dan lain sebagainya. Nah, kita orang Indonesia ya, kalau ke Israel menyebutnya apa? Golden Gate. Kenapa dibilang golden atau emas? Karena itu kalau kena matahari ya, kalau tadi Bapak Ibu lihat ya, itu berwarna emas. Kalau pas kena sinar matahari, itu makanya disebutnya Golden Gate. Nah, pintu timur ini ditutup dengan luar biasa. Kenapa ditutup? Nah, ini yang kita akan belajar. Nah, sebelum masuk ke sana, belajar ini Zakaria 14 dulu ayat yang pertama. Nah, sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan,
maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengahmu, di tengah-tengahmu. Ayat kedua, perhatikan ya saudara. Ya kalau saudara bisa mau catat silakan, karena ini bagi saya penting sekali. Nah, ini Zakaria ke zaman Yesus kurang lebih 520 tahun. Ya, 500 Nabi Zakaria dengan Yesus itu berjarak 520 tahun, 500 sampai 520 tahun. Nah, aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk bertarung di Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumahnya akan dirampoki, oleh perempuan-perempuannya akan ditiduri. Ya, setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu akan dilenyapkan dari kota itu. Dengar baik saudara. Ya, ada banyak bangsa-bangsa yang lain bertarung ke Yerusalem. Nah, bertarung di Yerusalem ternyata di tahun 810 ya, kaum Kedar atau agama sebelah sepupu kita ini ngambil Yerusalem, bertarung. Ngapain? Ngacak-ngacak semua, dijarah semua seperti di ayat pertama. Nah, di tahun 810 itu dipimpin oleh Abisat. Ya, kalau ditanya belajar begini buat apa Pak? Penting buat saya ataupun Bapak Ibu dengerin ini. Nah, di tahun 810 itu Abasid direbut dari kaum sebelah. Ya, Yerusalem ini sangat menarik dari beberapa agama. Nah, setelah setelah Yerusalem ini direbut, muncullah namanya beberapa orang-orang ya dari Roma, dan kumpulin beberapa orang Eropa ya, termasuk orang Itali, orang Perancis, orang Roma yang percaya akan namanya Mesias ini, kumpul mereka dan dikhotbahkan tentang begini. Ya, saya baca sejarahnya dan melihat ini bagus sekali untuk Bapak Ibu juga dengar. Ya, kenapa Yerusalem ini jatuh ke tangan yang bukan orang Yahudi lagi, tapi dari kaum Kedar. Ya, ataupun orang Arab lah ya sebutnya. Ya, Bapak Ibu bisa nangkap sendirilah. Nah, singkat cerita, mereka ini kumpul dan dikhotbahkan ya, siapa yang maju bertarung untuk merebut Yerusalem ini, mereka itu akan dapat pengampunan dosa. Ya, dengan alasannya begitu, dikhotbahkan, dan mereka tuh semangat. Akhirnya kumpullah beberapa bangsa Eropa ini yang disebut namanya tentara salib. Kalau Bapak Ibu pernah dengar filmnya dan sebagainya. Nah, itu mereka maju di tahun 1102 ya, ataupun di abad yang ke-11 mereka menang perang. Nah, itu orang Arab itu ataupun orang yang kaum Kedar itu nyingkir saudara. Nah, Golden Gate itu akhirnya di awal 810 itu ditutup saudara sampai 200 tahun 300 tahun ditutup. Kenapa Pak ditutup? Nanti ya, sampai di poin berikutnya nanti Bapak Ibu bisa ngerti. Nah, akhirnya menang nih tentara salib dipimpin oleh orang-orang Eropa. Nah, orang-orang Eropa ini ya kan udah menang, muncul kesombongan. Orang Yahudi ditindas juga di sana oleh orang Eropa ini yang padahal pengikut Yesus. Ditindas saudara, penuh dengan kesombongan, manipulasi. Makanya hati-hati kita ini orang Kristen kalau udah menang ya, ataupun juga ya kita bisa melihatlah kehidupan orang Kristen kalau udah doanya dijawab ya kurang lebih ya kayak begitu. Mulai sombong, mulai tinggalin doa, mulai namanya hidup ngawur-ngawur. Nah, akhirnya seizin Tuhan ya, saya juga nggak ngerti. Ya, lihat ayat yang tadi kedua. Nah, di ayat yang pertama tadi digenapi saudara. Di tahun berapa Pak? 810. Ya, ingat ya, nubuatan itu ada 2500 sekian. Di dalam perjanjian lama itu kurang lebih 2000-an. Ya, 2000-an itu di dalam perjanjian lama hampir semuanya sudah digenapi. Ya, jadi 2000 nubuatan itu hampir digenapi. Nah, Zakaria 14 ayat yang pertama itu nubuatannya telah digenapi. Di tahun berapa Pak? 810 dan abad 15. Nah, Shalom juga. Nah, setelah tentara salib ini menang, saudara, muncul lagi ya seorang dari kaum Kedar juga, ya kita tahu dengan namanya Salahuddin, maju di tahun 1187. Ya, setelah 85 tahun, 86 tahun mereka menikmati Golden Gate ini. Kenapa Golden Gate ini jadi menarik sekali buat kaum-kaum mereka? Saya juga awalnya nggak ngerti, tapi setelah saya pelajarin, oh ini kok. Ya, dan akhirnya tentara salib kalah
saudara, bertarung dengan pasukan Salahuddin. Nah, 1187. Akhirnya Golden Gate ini ditutup kembali. Hanya bagian timur, di mana Yesus pernah naik di sana. Dan firman-Nya tadi bilang apa? Yesus akan turun di mana? Di situ juga. Kapan Pak Yesus akan turun Pak? Setelah rapture terjadi. Ya nanti anak-anak Tuhan itu diangkat dulu. Ya jadi persiapkan diri Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan baik. Nah beberapa orang ditinggal masuk zaman antikris. Bait Allah sudah dibangun 2 kali. Ini akan dibangun yang ketiga kalinya. Nah, yang ketiga kalinya itu bukan dari Allah, tapi dari antikris. Ya dan beberapa nubuatannya sudah tergenapi. Makanya jadi jangan berpusat hanya berpikir tentang Israelnya semata, saudara. Kita akan lihat zamannya aja. Oh tandanya begini, oh tandanya begitu, itu boleh. Ya tapi kalau Bapak Ibu miss dengan rohanimu sendiri, ini yang bahaya. Ya nanti waktu Yesus datang yang kedua kali, ya atau namanya yang kedua datang itu nggak sampai injak bumi, saudara. Cuman di awan-awan. Itu persis di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17-18, dia akan datang di awan-awan. Ngapain Pak? Ngangkat semua anak-anaknya. Nah nanti terjadi apa Pak? Di dalam Wahyu pasal 19, pesta pernikahan anak domba. Ya bukan kawin ya saudara, pesta. Ya dikasih makan bla bla bla. Itu banyak anak-anak Tuhan udah dapat penglihatan. Nah beberapa orang Kristen itu banyak yang tertinggal. Sayangnya begitu. Nah itu makanya saya sounding dengan terus-menerus mengingatkan anak-anak Tuhan. Ada banyak orang Kristen tertinggal sayangnya. Nah yang tertinggal bagaimana Pak? Masuk masa sukar. Yang menyebut nama Yesus ataupun juga masih mengikut nama Yesus akan dimatiin saudara. Atau disiksa dan macam-macam. Dan itu nggak enak. Nah nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, ngapain Pak? Nah ini yang saya mau lanjutkan ya. Nah di tahun 1187 Salahuddin menang. Muncul lagi namanya Ottoman di era abad ke-15. Nah ini sesama agama mereka ya, bertarung saudara. Bertarung saudara, Ottoman menang. Ya ini orang Turki. Atau kalau zaman sekarang orang Turki. Ya aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk apa? Bertarung di Yerusalem. Kota itu akan direbut. Ya, rumah-rumahnya akan apa? Dirampoki. Perempuannya akan ditiduri. Ingat ya, di dalam Lukas pasal yang ke 21 ayat berapa ya sebentar? Ya 21 ayat 5. Ya pokoknya saya nggak akan bukain semuanya lah saudara, nanti baca sendiri di rumah. Ya saya akan ngasih cerita aja, referensi ayatnya 21 ayat 5. Yesus pernah bilang bait ini akan diruntuhkan. Ya tidak ada satu batu pun akan berdiri, kata Yesus pada waktu dia masuk ke Yerusalem. Ya waktu Yesus mau disalib, ya sehari sebelumnya itu kan mereka pesta makan dulu. Nah dia masuk, dia bilang bait Allah ini akan roboh. Digenapi enggak? Wah, Lukas 21 itu ayat yang kelima, digenapi saudara. Ya di tahun berapa Pak? 810 Masehi. 1102 menang, 1187 direbut, dan itu diratakan semua. Persis seperti yang Yesus katakan, rata semuanya. Muncul Ottoman, ya perang saudara terjadi sesama agama, bukan agama Kristen ya, agama sebelah itu kaum Kedar bertarung, nggak tahu ngerebutin apa, saya juga kurang tahu persis. Nah menang, Ottoman menang. Nah dia Ottoman melihat kitab Talmud bahwa nubuatan Mesias atau Yesus akan datang yang kedua kali. Itu Golden Gate sebelah timur yang dimana Yesus pernah tadi saya cerita bahwa dia pernah naik, ditutup. Di situ ditambahin apa? Kuburan. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ya. Saya lebih enak khotbah di TikTok sebenarnya, bisa ngejelasinnya lebih leluasa. Nah, di bawah ini ya kalau saudara perhatikan ya, itu ada pohon kan hijau-hijau. Nah, itu semua sekitarannya kuburan. Nah, ini kuburan siapa? Kuburan orang-orang atau tentara-tentara yang sudah bertarung, ya tewas di medan pertarungan, dikubur di sana, saudara. Kenapa Pak dikubur di sana? Ini apa ya? Kenapa dikubur di sana? Ya, karena kalau orang Yahudi melihat jenazah itu najis, saudara. Nah,
Jadi orang-orang mereka itu percaya bahwa Mesias itu akan hadir di sana. Itu bukan orang Kristen loh saudara. Bukan orang Kristen. Nah itu mereka menganggap kalau kuburan ditaruh di sini, Yesus nggak akan hadir. Kenapa? Karena Yesus itu memegang 3 jawatan. Ya, dia seorang nabi, imam, dan raja. Nah, seorang imam itu tidak boleh bersentuhan dengan orang mati ataupun yang jenazah. Ayatnya di mana Pak? Yeskel 44 ayat 25. Ya, saya bacain sedikit. Nah, mereka tidak boleh melihat orang mati, oleh karena dengan demikian mereka menjadi najis. Ya, itu aja yang saya bisa bacakan. Nah, mereka melarang supaya itu Yesus nggak muncul lagi. Kenapa? Ditutup, dikubur jenazah supaya apa? Yesus nggak turun. Nah, banyak orang Kristen ziarah ke Israel ngapain? Berdoa supaya gerbang ini terbuka. Nggak usah capek-capek berdoa begitu. Kenapa Pak? Nubuatannya sudah digenapi. Lihat ayat yang ketiga sekarang dalam Zakaria pasal 14 ayatnya sekarang yang ketiga. Ini banyak ayat saudara. Kalau saya melihat kenapa Pak? Apa yang Bapak lihat? Nah, saya melihat apa yang di kitab Zakaria ini kita nggak ngerti awal bacanya apa sih. Ya, Tuhan kirim pasukan ke Yerusalem gini apa? Kita nggak ngerti. Ya, kemudian Tuhan akan maju bertarung melawan bangsa-bangsa itu seperti ya bertarung di hari pertempuran. Ayat yang keempat. Nah, ya, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun. Di mana? Yaitu yang tadi kita lihat gambar itu, Golden Gate atau Bukit Zaitun. Pada waktu itu kakinya akan berjejak. Nah, ini yang kedua kali. Seperti dalam Kisah Para Rasul 1 tadi, ayat yang ke-9 dan bla 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 ya. 10, 11. Ya, di Bukit Zaitun itu yang terletak di depan Yerusalem sebelah mana? Sebelah timur. Nah, tadi kalau Bapak Ibu lihat, Golden Gate itu ditutup. Nah, Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, setengah ke selatan. Nah, jadi siapa nanti yang buka? Ya Yesus. Jangan berharap nanti, nanti pemerintahan akan buka begini. Gak akan terbuka, itu tertutup selama-lamanya. Sampai nanti Yesus sendiri yang turun tangan, ngapain? Ngebelah semua tembok, bahkan kuburannya semua diacak-acak sama Tuhan. Ada amin saudara. Ya. Saya melihat ribuan tahun bahwa nubuatan dalam kitab Zakaria ini tergenapi dengan dahsyat saudara. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Ya, bahwa firman Tuhan ini lengkap semuanya. Lengkap. Nah, kembali sekarang lihat di Yeskel pasal 4 ayat yang pertama. Ya, kemudian ia membawaku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap kemana? Ke timur. Gerbang ini apa? Tertutup. Ya. Jadi gerbangnya belum ditutup. Nubuatan Yeskel ke zamannya Yesus, ke zamannya namanya Ottoman, berapa tahun Pak? Hampir 2000 tahun. Bukan hampir, lebih dari 2000 tahun. 2000, kalau dihitung 2100 tahun itu tergenapi. Ya, atau kalau lari ke 800 itu 1400. Yeskel udah ngomong bahwa gerbang bagian timur tertutup. Hebat nggak saudara? Ya, firman Tuhan dahsyat nggak? Bahwa itu akan ditutup. Padahal ya Yesus belum muncul juga. Yeskel ke Yesus itu jaraknya 600 tahun. 580 sampai 600 tahun. Yesus bernubuat. Kalau saudara tadi lihat di dalam Zakaria 14 ayat kedua, ya perempuan-perempuan akan, mohon maaf ya, diperkosa segala macam, mati. Yesus pernah bilang apa? Celakalah pada hari-hari itu kalau perempuan melahirkan. Ya, itu ada dalam Lukas 21 ayat 23. Celakalah wanita yang hamil pada waktu itu. Persis apa yang di Zakaria ngomong, Yesus lanjutkan, terjadi di era ya 800, di abad ke-11, abad ke-15 terjadi pertempuran dan mengerikan saudara. Makanya saya bilang Yerusalem bisa damai, ya enggak bisa.
Lihat ayat yang kedua. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari mana? Sebelah timur. Dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu dari bumi, bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang. Ini 4 ayat 2, ini malah 4:3. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Ya, makanya kalau teman-teman, ya kalau saya nanti juga diizinkan ke Israel gitu, berdoa supaya gerbang ini terbuka. Nggak usah saudara, ya itu bikin kamu cuma capek-capek aja. Kenapa Pak? Ada firman berkata, ya ini Yeskiel yang ngomong ya, artinya ini kan udah 2026 ya, artinya sudah 2600 tahun yang lalu ya Yeskiel sudah bernubuat bahwa pintu ini akan tertutup dan akan tetap tertutup, nggak akan terbuka itu. Dan beberapa orang Kristen berdoa supaya terbuka, nggak akan terbuka itu. Ya karena saya lihat teman-teman, kita doakan ini supaya apa? Terbuka, supaya Yesus datang. Ngimpi saudara. Makanya saya sampaikan ke teman-teman orang Kristen, kalau kita jadi orang Kristen, ya jangan bela Tuhan lah. Tuhan tuh punya caranya tersendiri. Dia yang kuat, nggak usah kita yang lemah itu sok pinter, sok hebat, sok ngerti firman Tuhan. Ada banyak kita ini nggak ngerti. Ya, lalu Tuhan berfirman kepadaku, pintu gerbang ini yang ngomong Allah loh ya. Bukan yang ngomong itu bukan tukang pacul saudara ya, bukan tukang bakso, yang ngomong Allah. Ini yang ngomong bukan ahli Taurat. Ahli Taurat juga nggak usah didengar saudara ya. Yang penting itu ini yang punya firman yang ngomong. Tuhan kalau berfirman, iya, enggak. Ya, apa yang dilemparkan ataupun suara yang dilepaskan lalu firman nggak mungkin gagal. Ya Allah kita ini kalau ngomong jadi nggak ya? Nggak ada begitu saudara. Yang dia ngomong jadi ya jadi saudara. Dan apa yang dilepaskan nggak mungkin ditarik. Ya ada firman mengatakan apa yang difirmankan tidak akan kembali. Jadi kalau saudara berangkat ke Israel sana nggak usah capek-capek, mau lihat aja udah gitu. Oh ini Golden Gate, tak kotor lah, tak korek lah batunya lah buat kenangan di rumah ya. Tapi di sana itu dijaga ketat setahu saya. Ya teman-teman saya yang udah berangkat ke sana cerita di sana tuh dijaga ketat. Ada banyak aparat di sana, nggak boleh sembarangan itu orang masuk. Ya jadi nggak usah. Saya pernah lihat ada orang cerita, ya supaya gerbang ini terbuka dan Tuhan datang. Setelah lihat ayatnya, Tuhan berfirman, pintu gerbang ini harus tetap tertutup, jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Nah, kapan Pak Allah melaluinya Pak? Atau kapan Allah masuk dari pintu timur itu Pak? Ataupun juga Allah kapan masuk melalui pintu yang berada di Bukit Zaitun itu? Saudara ingat kisah bagaimana Yesus waktu dia sudah keliling ke Galilea ya, nyembuhkan orang sakit, keliling, dan Yesus bilang dia menyampaikan firman Tuhan itu kepada murid-muridnya, ya Mesias harus mati 3 hari dan bangkit. Dan Yesus tiba-tiba menjelang dia mati, ya menjelang dia harus namanya disalib, dia masuk kemana? Melalui pintu itu saudara. Kenapa? Saudara ingat cerita tentang dia ambil keledai berumur berapa ya? Ya saudara cari tahu sendirilah. Dia ngambil keledai, ya naik, masuk melalui pintu itu. Ya, dan ada pohon palem kan yang dilempar, baju dilepas. Di mana Pak? Ya di pintu itu. Masuk. Dan makan ya. Lihat kembali dulu ayat yang ini kayaknya belum selesai. Ya sudah masuk melaluinya, karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Masuk ke situ. Disalib lah, bangkit, muncul di Galilea. Ya, muncul di Galilea, dibawa semua murid-muridnya. Dibawa berapa? 500 orang. Saudara bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 15. Itu ada cerita tentang ya di situ 500 orang mata melihat Yesus naik.
ke sorga. Kenapa Tuhan itu flexing, pamer itu ke 500 orang, nih gua naik nih ke sorga? Karena manusia itu kan nggak percayaan. Kalau nggak dibuktikan dengan mata manusia bahwa Yesus naik ke sorga, mereka nggak akan percaya. Makanya Yesus sedikit flexing, lihat ya, naik nih. Ya, ini bukan sulap, bukan sihir ya, aku naik. Ya. Ya, terima kasih. Ada amin, saudara. Ya, firman-Nya digenapi. Tertutup. Nah, setelah naik, terjadi sejarah yang saya ceritakan tadi. 800 ditutup. Dibuka 1100, ditutup 87, ditutup ya, dia muncul Ottoman abad 15, ditutup, ditambahin pakai kuburan, saudara. Supaya apa? Yesus tidak hadir. Apakah Yesus tidak hadir? Tadi di Zakaria pasal 14, Tuhan akan datang kembali, ngapain? Ngebelah pintu timur itu sampai ke barat, terbelah, saudara. Wah, gimana belahnya? Nggak tahu, tanya Tuhan sendirilah. Saya nggak ngerti tentang itu, bagaimana kuasanya nanti akan berjalan ya. Kenapa Pak ditaruh kuburan? Yesus itu ya punya 3 jabatan: raja, nabi, imam. Imam itu nggak boleh sembarangan. Ya, itu ada dalam aturan kitab imamat bahwa dia seorang imam tidak boleh menyentuh dengan yang najis. Ingat kalau saudara waktu Maria, ya saya lupa Marianya ibu Yesus atau Marianya Magdalena. Kalau nggak salah Maria ibu Yesus. Ya, kalau nggak salah. Kalau salah koreksi saudara. Dan waktu Maria itu datang ke kuburan, ya dia cari Yesus. Ada di kitab mana, di Injil mana saya lupa. Bapak Ibu bisa cari. Kalau nggak salah kitab Yohanes. Dan Maria nangis, di mana Tuhanku yang kau ambil? Dan Yesus bertanya, ibu siapa yang kau cari? Dan Maria bilang, kalau kau yang mengambil mayatku, kata Maria, tolong kembaliinlah mayat Yesus maksudnya. Terus Yesus bilang apa? Maria, Maria. Waktu dia nengok, Maria pengen sentuh dia. Yesus bilang, stop, don't touch me. Ada ayatnya. Ya, aku harus menghadap kepada Bapakku dulu. Ngapain membawa darah? Kenapa? Tidak boleh bersentuhan. Kenapa? Najis. Karena apa? Dia lagi datang sebagai imam. Di mana lambang Yesus sebagai imam? Yaitu di situ. Nah, makanya waktu jadi seorang imam, dia membawa darahnya sendiri, ngadep ke Allah Bapa. Ya, jadi Yesus ke sorga kapan? Bukan hanya momen itu sebenarnya. Udah mondar-mandir itu sebenarnya waktu dia bangkit. Oh ya, kalau ditanya waktu Yesus bangkit di hari ketiga, apakah momen di kisah para rasul ini, di hari ke-40 ini, Yesus baru ke sorga? Enggak, udah mondar-mandir. Ya dia bawa ngadep. Ya. Nah sebagai imam nggak boleh lagi bersentuhan dengan yang najis. Naik. Makanya Yesus dibilang menggenapi seluruh hukum Taurat. Ada amin saudara. Nah pintu ini tertutup, tidak ada yang boleh namanya membuka. Lanjut. Ya saya kembalikan dalam Zakaria dulu. Ayatnya yang ketiga tadi. Nah kemudian Tuhan akan maju bertarung melawan bangsa-bangsa itu seperti ia bertarung pada hari pertempuran. Lihat ayat yang keempat. Ya, dan lihat bangsa Israel kan sekarang bertarung dengan banyak bangsa. Siapa ya Pak yang bertarung? Sebenarnya Tuhan memberi pertolongan bagi bangsa ini. Makanya kalau kemarin kita lihat ya pertarungan tentang roket ya, ada apa? Kita lihat ya di beberapa sosial media ya, muncul terang ya di langit itu berkeliaran yang kita percaya itu malaikat Tuhan. Ya itu muncul dengan dahsyat. Saya melihat itu firman semua digenapi dengan ajaib. Ya pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ya ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser utara, setengah ke selatan. Ini ada hubungannya dengan Yeskiel pasal 43. Kalau teman-teman suka namanya
baca namanya ataupun juga lihat sejarah ini, maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunungku akan menyentuh sisinya dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama dia. Ngapain Pak? Harmagedon. Waktu ini dibelah, bless ya. Itu Yerusalem udah dipimpin oleh antikris. Nah nanti Yesus turun ngapain? Ngebinasain semua itu. Dengan apa? Orang-orang kudus. Siapa Pak? Saya itu. Kenapa? Karena sebelum kejadian itu rapture terjadi dulu. Nah setelah rapture tadi kan saya bilang pernikahan anak domba, ya, pesta anak domba. Itu ada di mana Pak? Wahyu pasal 19 ayat 6, 7 dan 8, 9, 10. Saudara baca sendiri ya tentang itu. Ngapain? Abis itu kita dipersiapkan, diajarin. Ngapain Pak? Untuk momen ini. Ya, jadi bersama ya di situ dikatakan bahwa dan semua orang. Siapa orang? Kita bukan malaikat, kita ini orang. Ya, kalau dibilang dengan malaikatnya, nah itu beda. Dan apa? Orang kudus. Itu siapa? Kita. Yang terangkat. Yang nggak terangkat gimana Pak? Disiksa, saudara. Kapan itu terjadi? Ya nggak tahu kapan terjadinya. Mungkin waktu-waktu dekat karena semuanya sudah digenapi. Nah, melalui firman ini tentang kenaikan Tuhan Yesus, saya mau sampaikan Bapak Ibu, ya kedatangan dia mungkin kapan aja udah bisa terjadi, saudara. Mungkin besok, tahun depan. Kan cuma Bapak Pak yang tahu Pak. Waktu Bapak nyampaikan waktunya tiba, misalnya begitu ya. Ini cuma contoh ya, misalnya waktunya engkau turun Yesus gitu ya, misalnya. Angkat semua orang-orang kudusku. Misalnya begitu. Nah, Yesus siap-siap, ingat Roh Kudus masih di kita loh. Nah, ada satu nabi pernah ngajar begini, bagus sekali nabi ini ngomong. Memang kita nggak tahu Yesus datang kapan. Tapi kalau nanti Allah Bapa perintahin, waktunya tiba. Ingat, kita percaya Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, ada Allah Roh Kudus. Di mana? Di sini. Ini ngomong, blek. Ini tahu, ini juga akan tahu. Masa dia nggak kasih tahu kita? Makanya penting Bapak Ibu punya Roh Kudus. Loh kenapa Pak? Waktu Yesus datang, ini akan ngingetin loh. Tahu dari mana Pak? Nggak usah pusing. Yesus turun dari sorga. Ngomongin apa? Semua sorga diomongin kok sama Yesus. Sorga tuh ada ini. Ya di rumah Bapakku ada begini. Diceritain semua. Hampir semua diceritain. Ngomongin apa? Sorga. Malaikat di sini ada begini. Ceritain. Makanya baca Alkitab penting. Nah, bagaimana orang-orang yang tertinggal? Hampir rata-rata yang nggak kenal firman. Pak, saya gereja. Bukan gerejanya yang dilihat Tuhan. Roh Kudusnya harus kamu terima. Makanya baca firman, jangan bodoh-bodoh, saudara. Nah, saya pikir betul juga apa yang dikatakan Nabi ini. Nabi ini pernah ketemu Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kapan kau datang? Gak ada yang tahu. Tapi kamu harus berhubungan dengan Roh Kudus. Loh kenapa? Waktu dia tiba, Roh Kudus pasti kasih tahu. Loh kenapa? Karena dia juga Allah kan. Timer. Makanya saudara harus mempersiapkan. Ya, kenaikan Tuhan, dia juga akan turun kembali. Kapan Pak? Gak tahu. Itu saudara nggak usah pusing. Yang saudara perlu perhatikan adalah bagaimana keterlibatanmu. Seperti Tuhan bilang apa? Ya, kamu akan punya kuasa kalau Roh Kudus turun. Nah makanya yang penting itu bukan kapan Yesusnya turun Pak. Yang penting itu adalah bagaimana kamu jadi orang Kristen ngerti Roh Kudus itu ada atau enggak dalam hidupmu. Ya, Zakaria menubuatkan Yerusalem akan diserang, ya, orangnya akan dimatiin, perempuan-perempuan begini begitu, semua diceritain di era Zakaria sebelum Yesus lahir di bumi. Saudara ingat zaman Abraham waktu itu belum punya anak. Kejadian pasal 15, 16 diceritakan. Ya, kalau saudara perhatikan
Abraham belum punya anak, belum punya Ishak, Ishak belum lahir. Abraham masih dalam keadaan dengan istrinya, ya istrinya yang mandul menurut saya. Kenapa? Bukan Abraham Pak, karena Abraham kawin dengan Hagar, Hagar punya anak, berarti Abraham nggak mandul. Yang mandul tuh Sarah. Ya Firman juga bilang begitu, ya yang mandul tuh perempuannya, mandul saudara. Nah anak belum punya, Yesus ya Allah kasih pandangan ke Abraham bahwa keturunanmu ya akan ditindas di Mesir selama 400 tahun. Padahal belum punya anak. Dan itu terjadi setelah zamannya Musa. Dan itu berlangsung ratusan tahun, saudara. Dan tergenapi semua apa yang dinubuatkan oleh Allah kepada Abraham. Nah, Zakaria bernubuat, semua sudah terjadi loh di era kita. Yang kita jalani ini semua sedang digenapi. Nah, saya berdoa saudara perlu mempersiapkan hidup untuk bisa mengenal Tuhan dengan baik, saudara. Yesus akan buka pintu timur sampai ke barat dengan cara dibelah. Ya, manusia sudah melihat kenaikan Tuhan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa 500 mata sudah melihat. Dan itu diceritakan ke banyak orang, disitulah orang percaya pada Tuhan. Saudara percaya Tuhan akan kembali dengan caranya sendiri. Ya, ada amin saudara. Persiapkan, penting buat saudara itu punya namanya Roh Kudus. Roh Kudus ngapain Pak? Beberapa saya sudah jelaskan sebenarnya di dalam beberapa tema ataupun juga beberapa khotbah-khotbah yang saya sudah naikkan. Tapi nanti kita juga akan belajar tentang apinya Tuhan itu apa. Ya, saudara, kalau ditanya apinya Tuhan tuh enak apa? Secara daging nggak enak. Ya, tapi itu terserah seberapa saudara punya tekad mengikuti Tuhan. Ya, secara daging ikut Tuhan itu pasti sengsara. Ya, karena saya melihat Yesus atau Roh Kudus akan nyingkirin kedagingan kita. Pasti itu disingkirin. Makanya kenapa orang Kristen itu beberapa nggak bisa ikut Tuhan dengan serius, kembali dengan hidup dalam berdosa, pertengkaran, keributan, cinta uang, dan bla 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 yang lain. Kenapa? Karena daging. Ya, dalam Galatia pasal 5 kita bisa lihat di ayat 17. Daging itu apa Pak? Itu kamu bisa baca di situ. Ya, dalam Roma pasal pertama, daging itu apa? Yaitu ayat 16 sampai 31 Bapak Ibu bisa melihat. Tuhan menyerahkan hidupmu yang kedagingan. Ya, di dalam 2 Petrus 2 itu juga ditulis. Ya, kalau kamu sudah menang atas dosa, hidup benarlah. Sebab bilur-bilurnya menyembuhkan. Firman-Nya bilang begitu. Ya, jadi saya nggak sependapat dengan orang-orang yang berkata tentang kasih karunia, tapi hidupnya justru membiarkan dosa itu berlangsung. Saya lagi dengar banyak orang tuh ngomong, ya ada seorang WL kumpul kebo aja jarang kumpul saudara. Ini WL kumpul kebo. Pendetanya tahu, gembalanya tahu, karena dilaporin. Terus gimana gembalanya? Biarin ini aja. Langsung istri saya bilang, ini WL-nya punya duit. Iya. Nah, jadi karena ada kepentingan, dosa dibiarkan. Dan orangnya, saya dengar dari teman saya, muncul di TikTok, ngajar pula lagi. Ya, siapa orangnya? Saya nggak berani, nggak akan buka lah. Ya, itu nggak, kalau saya buka nanti jatuhnya menghakimi. Ya, saya cuma mau ngasih tahu, menginfokan. Pentingnya Bapak Ibu itu berurusan dengan Roh Kudus, bukan hanya pendeta, gembala, ya, Bapak rohani, Ibu rohani. Memang mereka ini ataupun saya membuka pikiran Bapak Ibu. Tapi seiring namanya kedewasaan roh Bapak Ibu itu terbangun, ya, belajarlah dari Roh Kudus sendiri. Kamu akan melihat pewahyuan. Saya juga belajar dengan Tuhan. Ada banyak yang saya juga, kemarin istri saya cerita, ya saya lagi ngobrol, ya ada sedikit trouble, kita ngobrol juga. Istri saya mengingatkan saya juga,
kamu itu punya banyak pewahyuan dari Tuhan. Ada banyak hal yang kamu terima dari Tuhan, itu nggak diterima oleh manusia. Ya, waktu istri saya ngomong begitu, saya pikir betul juga. Ya, saya bukan membanggakan sayanya justru, tapi saya justru mau melihat bahwa betapa bangganya kita punya Tuhan yang memberi kita itu pewahyuan begitu hebat tanpa kita sadari. Ya, saya nggak nyadar loh itu semua, dan istri saya mengingatkan bahwa itu semua Tuhan yang ngasih loh. Ya, pewahyuan tentang ini. Itu semua bisa dapat dari mana kalau bukan dari Tuhan? Kita banyak belajar dari pendeta ini, nggak ada yang kayak gitu-gitu tuh. Saya pikir itu betul. Ya, kenapa Tuhan bisa ngajarin kita dengan dahsyat? Fokusnya bukan bangsa Israel pulih, fokusnya bukan masalahmu bisa kelar apa enggak. Fokusnya adalah bagaimana Tuhan waktu dia naik, dia mencurahkan suatu kuasa atau roh yang bisa mengajarin kita bagaimana memiliki kuasa Tuhan. Ini yang kita harus fokus dan kembali kepada Tuhan dengan benar. Saudara diberkati dengan firman-Nya, bisa katakan amin, saudara? Ya, satu ayat terakhir saya buka, Wahyu 22 ayat yang 20. Lihat Wahyu 22 ayat yang 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Ya, siapa yang memberi kesaksian? Roh Kudus. Ya, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Ya, berfirman. Ya, di sini Yesus ya, bukan Roh Kudus, sorry, Yesus berfirman. Ya, sekali lagi saya ulangi. Ia yang memberi kesaksian dalam Alkitab ini. Semuanya ini, dia bilang, berfirman. Ini Yesus yang ngomong. Ya, aku datang segera. Yang ngomong datang segera itu siapa, Pak? Bukan nabi, bukan rasul. Ya, bukan Daud, bukan Musa, bukan Henok, bukan Abraham. Yang ngomong siapa, Pak? Yesus. Ngomong apa, Pak? Ya, aku datang segera. Langsung Yohanes bilang apa? Amin, datanglah engkau, Tuhan Yesus. Kapan Pak datangnya, Pak? Gak usah pusingin saudara ya, penting hidup ya. Ada orang gini, Yesus sudah mau datang, jadi saya nggak perlu Pak cicil rumah, cicil mobil. Saya nggak perlu kerja. Ada model-model orang Kristen tuh yang, mohon maaf ya, blon-blon menurut saya. Saya bilang, saya nggak pengen Pak punya anak Pak. Kenapa? Yesus sudah mau datang Pak. Ketawa. Saya bilang, ya mau nikah ya nikah aja. Saya bilang, mau hamil ya hamil, mau beli rumah ya beli, mau kredit ya kredit. Pusingin amat dia mau datang kapan. Ya, kalau nggak yang ada nanti kamu kecewa. Ya, kerjakan semua sesuai dengan iman kita. Nggak usah pusingin Tuhan kapan, itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita apa? Ya, itu tadi saya bilang. Ada kuasa yang bernama Roh Kudus. Kamu harus terlibat di dalamnya. Baru kamu akan kenal siapa Yesus. Ya, saya melihat gini loh ya, ada orang-orang yang pakai otak. Ya, saya ketemu orang-orang yang sangat pintar tentang firman, tapi saya lihat sisi roh ya, mereka menghafal tentang sejarah ini itu. Saya pernah lah bertemu beberapa orang yang demikian. Yang pintar sejarahnya tuh luar biasa. Tapi karena terbiasa pakai otak, ya, pernah sesekali dia ngomongin tentang, ya kebetulan yang dia ngomongin tentang dunia roh yang saya tahu persis ibaratnya gitu ya. Ya, ini salah cara menafsirkannya tentang dunia roh. Kenapa? Otak terlalu main. Ya, saya melihat bahwa semuanya harus seimbang, bukan berarti kita nggak perlu otak ya. Tapi menghadap Tuhan itu sometimes kita nggak bisa pakai otak. Ada firman yang berkata bahwa ya jadilah seperti orang bodoh, itu ada ayatnya saudara. Ya, kemarin saya baca di dalam Kisah Para Rasul, ada kata-kata tentang ya menghadaplah dengan seperti orang bodoh, itu ada ayatnya. Bukan seperti anak kecil, bukan. Emang ada ayatnya. Saya lupa catat aja di mana tuh. Kemarin saya baru baca.
Nah, di dalam 2 Korintus 11 ayat 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Maksudnya berkata yang ngerti tentang firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh, kata Paulus. Ya, bukan Kisah Para Rasul 2 Korintus ternyata. Sebenarnya ada sih sebelumnya ayat ini. Soalnya saya belum sampai baca 2 Korintus 11. Saya baru sampai pasal 6, pasal 7. Berarti adanya ada di 1 Korintus atau di Kisah Para Rasul. Tapi ini ketemu di 2 Korintus 11 ayat 17. Ya, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita menghadap Tuhan itu, wah susah lah saudara. Jangan merasa kayak kita ini ngerti banyak hal. Ya, ada orang yang terjemahkan, datang Pak seperti seorang yang bukan itu saya bilang. Ada ayatnya sebenarnya. Datang dari hadapan Tuhan itu seperti orang bodoh. Nggak tahu kita ini. Dan jangan merasa kita ini tahu. Saya bilang. Ada ayatnya, cuma saya lupa di mana. Nah, saya berdoa Bapak Ibu juga harus tahu bahwa kedatangan dia pernah berangkat naik ke Bukit Zaitun. Sekarang banyak manusia tertarik dengan kedatangan Mesias, sehingga orang berupaya menutup tembok, bikin kuburan, dan menghalangi semua langkah Yesus untuk hadir ke muka bumi ini. Ingat saudara ya, penebusan dosa itu pernah namanya dihalang-halangin oleh iblis, dan tetap Yesus berhasil. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal saudara. Ya, Yesus membuktikan dia seorang manusia waktu dia di bumi, murni benar-benar manusia tanpa kuasa saudara. Nah, kalau Bapak Ibu melihat bahwa dia bisa nyembuhin dari mana Pak? Kuasa Roh Kudus. Makanya Yesus perlu dibaptis. Kenapa? Dagingnya harus ditebus. Ya, diampunin. Apa yang diampuni? Dagingnya. Karena kan manusia lahir pasti berdosa. Ya, dagingnya yang dikudusin dulu. Itu ada ayatnya juga dalam kitab Roma. Nah, waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus baru turun setelah baptisan itu terjadi. Kenapa Roh Kudus nggak turun waktu Yesus lahir? Tapi Yesus terima Roh Kudus setelah baptisan. Ya, ayatnya ngomong begitu. Turun. Ya, kalau saudara lihat dalam Yohanes pasal 3, itu tertulis demikian. Ya, Roh Kudus turun waktu Yesus keluar dari air ya, di Sungai Yordan, melihat ada burung seperti merpati turun. Pasal 4 dalam Lukas, Yesus yang dipenuhi Roh Kudus dibawa Tuhan kemana? Padang gurun dulu. Lewat ketemu penguasa dunia. Siapa Pak? Iblis. Dicobai firman, cobai. Baru dia melayani kita manusia-manusia yang perlu diajar dan dilepaskan dari kuasa kegelapan ataupun ikatan. Nah, makanya kalau saudara jadi orang Kristen jangan main dukun saudara ya, geblek saudara itu balik lagi. Tuhan capek-capek lepasin malah terlibat lagi dengan dukun dunia gelap dan lain sebagainya. Ya, saya tutup sampai di sini. Saya mengingatkan bahwa Bapak Ibu itu bukan hanya berkegiatan di gereja semata tanpa terlibat dengan Roh Kudus. Ya, dia akan mengajar banyak hal di dalam hidup Bapak Ibu sebagai anak Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Pimpin kami Tuhan, kami percaya Engkau naik dan akan tiba kembali di muka bumi sebelum Engkau datang Bapa di bumi yang kedua kali menginjakkan kakimu di Bukit Zaitun Bapa di Golden Gate. Mari Roh Kudus, bahwa kami mengenal Engkau, bahwa kami mengenal setiap rencana dan rancangan-Mu. Thank you Tuhan. Kau Allah Alfa Omega, waktu tidak bisa membatasi Engkau, sebab Engkau memperlihatkan ribuan tahun yang akan datang, dan apa yang dinubuatkan oleh Zakaria Yeskiel tergenapi. Apa yang Engkau tulis Bapa dalam setiap kitab, semuanya tidak ada satupun yang meleset. Gerbang itu tertutup dan terbukti hari ini, sampai hari ini gerbang itu tertutup. Dan hanya Engkau Bapa yang membukanya, sebab di mana Engkau pernah masuk dan Engkau pernah berangkat naik ke sorga di titik itu. Sejak itu dunia kacau dan pintu itu tertutup. Dan hanya Engkau memang Raja segala raja yang akan membuka pintu timur itu sampai ke barat
sebab Engkau memang Allah. Terima kasih ya Roh Kudus, ajar kami Tuhan, ampuni semua dosa dan pelanggaran kami, kebodohan-kebodohan kami minta maaf ya Roh Kudus di hadapan Engkau. Mari Tuhan, bahwa kami mengenal dan mengerti tentang Engkau lebih dari semua orang yang kami kenal, seperti suatu pujian. Biarlah kami mengenal Engkau lebih daripada diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah luar biasa Bapa, memberkati kami. Biarlah saat Bapa Engkau datang yang kedua kali Bapa di awan-awan ya Tuhan, Maranatha, ingatlah akan kami manusia berdosa ini ya Tuhan, yang mau memberi diri kami, hati hidup kami, jiwa kami, menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kalau orang yang di sebelah-Mu saat Bapa menjelang kematian, maut menjemput, dia menyerahkan hidupnya kepada Engkau, Engkau selamatkan. Terlebih lagi kami ya Tuhan, yang berjuang Bapa sesuai dengan perintah-Mu, apa yang Engkau ajar dalam hidup kami lepaskan semua pikiran kami, menyangkal diri kami dan mengikuti rencana-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih juga Engkau berkati Bapa semua yang sakit Bapa, stroke apapun Tuhan juga Engkau pulihkan Bapa dengan ajaib. Rana mata karana masyukur atau karana masikara. Aku percaya ya Tuhan, kalau Engkau berfirman Bapa, Kamu akan punya kuasa kalau Roh Kudus turun. Biar Roh Kudus melepaskan kuasanya dalam setiap karunia Bapa yang ada padaku saat ini. Aku mau melepaskannya Bapa bagi anak-anak-Mu yang sakit. Engkau sembuhkan Bapa dengan ajaib. Lumpuh berjalan, stroke sembuh dengan ajaib. Hutang lunas Bapa, penyakit apapun Tuhan, darah tinggi, jantung, paru-paru, semua ginjal Bapa, cuci darah semua pulih dalam nama Yesus. Kami percaya anugerah-Mu Bapa hidup dalam hidup kami, sebab dalam hidup ini kami punya kuasa yang Kau taruh Bapa sejak Engkau naik ke sorga. Dalam nama Yesus, Hiara Patakara nama Shikara Patakara, terimalah dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa pemulihan terjadi bagi keluarga demi keluarga. Biarlah semua kemandulan dipatahkan dalam nama Yesus. Semua ketakutan Bapa, semua Bapa hal-hal Bapa yang mengalami tekanan, pressure, ikatan kuasa gelap Bapa, aku lepaskan Bapa dalam nama Yesus. Sebab kami percaya kami punya kuasa mengampuni dosa manusia, kami punya kuasa memutuskan Bapa semua rantai ikatan iblis, kami punya kuasa ya Tuhan Yesus melihat Bapa pemulihan terjadi, sebab kami percaya nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Thank you Tuhan, berkati semua usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa biar berkat kota, berkat prematur, berkat bangsa-bangsa ya Tuhan, percepatan keilahian-Mu Bapa. Sorga menjanjikan apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, kami lepaskan di sini, dan biarlah sorga juga melepaskan berkat bagi semua usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang gagal, tidak ada yang bangkrut ya Tuhan. Biarlah semua Bapa yang mengalami tekanan sekali lagi ya Tuhan, berubah malam hari ini, sejak hari ini mengalami perubahan dengan dahsyat, sebab kami melepaskan kuasa yang kekal selama-lamanya dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara yang rindu memberkati, kalau saudara ingin menabur, saudara bisa menabur di dalam Hineni Ministry. Saudara bisa memberikan persembahan, mendukung dan lain sebagainya. Ya terima kasih yang sudah menabur, yang sudah bantu share, tap, give, thank you semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.